Setelah Azam dan yang lain di lantai 1 mendengar seperti suara teriakannya Tia, di lantai 7 Miko dan Nilo panik karena Tia mengalami kesurupan setelah ia melihat gambar lukisan ular naga itu. Dan tentunya suara teriakan itu memang benar-benar teriakannya Tia. Timnya Fatir juga mendengar suara teriakan itu, tetapi mereka tidak bisa memaksakan turun ke bawah karena hujan semakin deras. Di tempat lain, Miko dan Nilo kebingungan melihat Tia kesurupan. Matanya melotot sambil berteriak. "Mik, gimana nih?" tanya Nilo dengan wajah yang panik. "Gue juga gak tahu. Gue kan gak pernah nanganin orang kesurupan," ucap Miko. "Apa gue samperin timnya Fatir di atas ya?" ucap Nilo. "Gila lu, gue ditinggal sendirian di sini. Udah di sini aja, tungguin aja dulu," ucap Miko. Di tempat lain, timnya Fatir juga mendengar suara teriakannya Tia. "Tir, itu kayak suara teriakannya Tia ya?" tanya Ajem. "Iya kayaknya." Fatir pun menimpal. "Apa kita terobos ke bawah aja ya?" "Feb, lu gimana?" "Aman," ucap Rian. "Aman kok." "Oke deh, gue sama Rian cari sesuatu yang bisa buat nutupin badan kita, biar gak kena hujan," ucap Fatir. "Jangan lama-lama ya Tir, gue berdua doang nih sama Feby di sini," ucap Ajeng. "Iya, nggak lama Jam." Mereka pun berdua meninggalkan Ajeng dan Feby di tempat itu. Fatir dan Rian kemudian masuk ke dalam ruangan gudang kantor. Barangkali ia menemukan barang yang mereka cari. Di ruangan itu sudah antah berantah, barang-barang yang sudah banyak termakan oleh lumut. Namun Fatir kemudian menemukan satu barang album foto. Ia pun mengambilnya. Di album foto itu terdapat foto-foto gedung kantor di zaman dulu. Fatir terus melihat foto-foto itu. Sampai di akhir, ia langsung terkejut karena ada salah satu foto anak-anak sedang bermain ular naga panjang. Ia langsung menarik nafasnya lalu berbicara kepada Rian. "Yan, lihat deh ini," ucap Fatir. "Kenapa Tir?" Sambil menghampiri. "Gue nemuin album foto zaman gedung ini. Tapi lo lihat foto yang ini," sambil menunjuk. Tir, kok ini ada foto anak-anak mainin ular naga panjang?" "Nah makanya. Terus ada tulisan 1998, ucap Fatir. "Berarti suara yang tadi kita dengar ada anak-anak nyanyi ular naga panjang itu." Pintu gudang tiba-tiba tertutup kencang. Fatir dan Rian kaget. Lalu mereka membuka pintu itu. Namun anehnya terkunci. "Tir, kenapa ini pintu kekunci?" ucap Rian dengan nada panik. "Gak tahu gue," ucap Fatir. Mereka pun berdua menggedor-gedor, berharap kedua temannya yang perempuan itu mendengar. Di sisi lain, Ajeng dan Feby mendengar suara gedoran itu. Feb, itu suara gedoran pintu dari mana ya?" tanya Ajeng. "Jangan-jangan Fatir sama Rian lagi," ucap Feby. Mereka pun langsung menghampiri dan mencari suara itu. "Jem, dari situ tuh suaranya," ucap Feby sambil menunjuk. Mereka berdua kemudian lari di depan pintu lalu mengatakan, "Tir, Yan, lu kenapa?" ucap Ajeng. "Jeng, kita kekunci dari dalam," ucap Rian. "Loh, kok bisa sih?" ucap Feby. "Nggak tahu, tiba-tiba pintunya ketutup sendiri," ucap Fatir dengan nada yang panik. "Tir, apa kita dobrak aja ya? Itu ada besi di situ," ucap Rian. "Ya udah, boleh deh." Tanpa pikir panjang, mereka mendobrak pintu itu. "Feb, Jeng, awas jangan di depan pintu, kita mau dobrak," saut Fatir. Hampir selama 10 menit pintu itu akhirnya terbuka dengan keadaan hancur. Tetapi setelah berhasil keluar, mereka dikagetkan dengan jatuhnya album foto yang ditaruh oleh Fatir di meja. Mereka berempat melihat, lalu kabur meninggalkan gudang itu. Fatir, Rian, Ajeng, dan Feby turun dari bawah menggunakan plastik besar yang ditemukan Rian di gedung tadi. Namun ketika mereka turun dari tangga, muncullah sesosok makhluk perempuan yang menyeramkan. Sampai di lantai 7, Fatir dan yang lain dibuat kaget melihat Miko, Lilo, dan Tia. Mik,
"Tia teriak kenapa sih?" ucap Ajeng. "Ini tiba-tiba kesurupan," ucap Miko. "Untung kalian turun ke bawah. Tadinya mau gue samperin," ucap Lilo. Saat itu Tia masih saja berteriak. Ajin dan Feby bergantian memegang kedua tangan Tia. "Tir, lu bukannya bisa atasin kesurupan?" ucap Lilo. "Ya kadang bisa kadang kagak Li," ucap Fatir. "Dicoba dulu deh Tir," ucap Miko. Fatir kemudian memegang kepala Tia sembari berdoa. Tetapi ia semakin memberontak dan kemudian mengatakan, "Kalian semua akan mati."